Sebenarnya karir apa sih sebenarnya yang paling bagus untuk step di zaman sekarang ini? Jadi kita itu bakalan tahu sekarang ini berdasarkan statistik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro yang belum kenal gua Bayu Hidayat. Sekarang gua lagi ada di Amerika dan gua ini telecommunication engineer di sini. Gue mau sharing nih bro, ini penting banget nih buat temen-temen yang sekarang lagi mau coba tahu di mana karirnya, atau temen-temen baru tamat SMA yang mau masuk ke dunia kerja ataupun mau kuliah. Sebenarnya karir apa sih sebenarnya yang paling bagus untuk step di zaman sekarang ini dan untuk kedepannya itu. Jadi kita itu bakalan tahu sekarang ini berdasarkan statistik. Nah, kebetulan gua baru baca ada namanya website itu Glassdoor namanya. Jadi website ini dia mengambil statistik dari beberapa tahun kebelakangan. Jadi bakalan apa karir yang lagi oke nih bro di tahun 2018. Nah, dia ngambil statistik ini dia nggak macem-macem bro. Jadi ini bener-bener deep dari researchnya dia. Satu, ada job satisfaction atau bagaimana tingkat kepuasan karyawan atas satu pekerjaan itu, dan juga dari job opening, bagaimana besarnya di kebutuhan dari karyawan itu dalam satu karir itu, dan juga dari salary base. Dari ketiga ini dia melakukan ranking top dari 1 sampai 50 bro. Sekarang kita mau bahas top 5 aja bro ya, job-job yang lagi dibutuhin nih di dunia dan juga di Amerika. Jadi teman-teman yang pada kepikiran pengen kerja ke luar negeri, ikutin bro. Kok gue pakai ikutin bro ya. Top number 5 dulu bro ya. Top number 5 di sana ada HR manager. Nah, HR manager ini teman-teman semua kan udah pada familiar kan semua ya, karena HR manager ini adalah orang yang pertama kita ketemu waktu kita tuh job interview. Kita di sana ditanyain gimana karir kita, dan apabila kita udah masuk ke suatu perusahaan juga, mereka itu yang responsible gimana develop dari human resource-nya. Jadi sebagai manusia atau sebagai pekerja, sebenarnya kita itu adalah sebagai aset dari suatu perusahaan itu. Nah, HR manager inilah yang kerjaannya ya mengembangkan dari asetnya ini sendiri. Jumlah lowongan dari HR manager ini ada di 4.458 bukaannya di tahun 2007 kemarin, dan juga gajinya itu di Amerika itu 85.000. Jadi teman-teman perlu tahu kalau di Amerika ini gaji itu penghitungannya kalau pegawai full time itu per tahun bro. Jadi 85.000 itu per tahun ya. Jadi kira-kira dalam rupiahnya itu 1,1 miliar bro. Kita lihat dari job desk pekerjaan ini membutuhkan orang yang menguasai tentang requirement, tentang wawancara perekrutan staff baru, dan juga dia merencanakan, mengarahkan, juga mengkoordinasi dari suatu organisasi. Bagus juga kalau kita mau menjadi HR bro ternyata gue. Oke, masuk ke job yang keempat, yaitu adalah occupational therapist. Job satisfaction ratingnya itu ada 4. Ini skala dari 5 ya, berarti bagus banget bro. Lowongan yang kebuka di tahun 2017 itu ada 11.903. Gajinya itu ada kira-kira 960 jutaan bro. Occupational therapy ini berhubungan dengan medical. Nah, ini adalah terapis yang untuk meningkatkan kesehatan, mencegah cedera atau kecacatan. Jadi kayak terapis-terapis yang untuk fisikal seperti itu bro, ini lagi dibutuhin bro. Jadi consider kalau mau masuk ke sini ya. Terus ada job yang top 3-nya itu ada manajer pemasaran. Ini adalah sales bro, sales. Jadi suatu perusahaan itu nggak mungkin ngejual sesuatu tanpa ada sales. Salah satu kayak ujung tombaknya di perusahaan. Skor pekerjaannya ada 4,6, skor pekerjaan dari skala 5. Dan job satisfaction-nya itu ada 4, dan lowongan yang terbuka tahun 2017 itu ada 6.439, dan gaji mediannya itu ada 85.000 atau 1,1 miliar bro.
seorang manajer pemasaran ini yang mereka itu bisa mengolah dan memasarkan ulang dari bisnis atau suatu produk. Jadi dibutuhkan orang yang punya skill itu bisa kayak open dan dia bisa itu berteman, mengambil suatu kesempatan tuh dengan spontan gitu. Ya sales lah bro, orang jualan bro. Di top tuh ada di dunia IT bro, ada DevOps Engineer. DevOps Engineer ini dia mempunyai skor pekerjaan itu 4,6, job certification-nya itu 4, ini tinggi banget bro, 4 ya. Pekerjaan yang dibuka itu ada 3.369 dan gaji mediannya bro ada di 105.000 dalam 1 tahun. Jadi kira-kira ada 1,3 miliar yang akan didapetin seorang DevOps Engineer dalam 1 tahunnya, dirupiahin bro ya. Jadi adalah seorang yang punya hasrat di bidang programming. Jadi dia itu seperti jembatan di antara orang development dan orang pengembangan bro. Jadi dia mempunyai hasrat untuk mengembangin suatu software tertentu gitu. Bekerja di bidang IT atau programmer bro. Nah ini bisa bro, masuk ke sana karena ini jobnya lebih banyak banget sekarang bro. Akhirnya kita masuk ke posisi nomor 1 yang dicari-cari di dunia dan di Amerika dan di mana-mana aja bro. Sekarang itu ada namanya data scientist. Nah data scientist itu mempunyai skor pekerjaan ada di 4,8, job certification-nya ada di 4,2. Jadi ya tingkat kenyamanan itu senang banget lah mereka pada kerja di sini. Dan dunia IT ini semuanya lagi pada berkembang sekarang kan. Dan juga job openingnya itu ada 4.524 dan gaji mediannya itu ada di 110.000. Sekarang data scientist itu lebih banyak job opening daripada orang yang punya skill ya. Jadi benar-benar nih pekerjaan yang masih langka banget. Dan aku juga pernah baca ternyata nanti di tahun 2028 itu di bidang-bidang IT, di bidang programmer itu bakalan job openingnya itu bakalan lebih dari 30% dari sekarang. Jadi ini market lagi pada naik bro sekarang. Teman-teman yang ada minat mau belajar programming atau yang baru lulus SMA ada minat programming mau masuk computer science, berarti ini bagus banget decisionnya. Jadi data scientist itu adalah dia bisa mengambil suatu data yang besar banget dan datanya itu acak, sehingga dari datanya itu dia bisa mengambil suatu statistik dan bisa membaca suatu data itu bro. Pembacaan data ini penting banget untuk memajukan suatu perusahaan, untuk mengambil keputusan suatu perusahaan dari suatu data-data yang acak-acak tadi. Perusahaan bisa maju kayak ya one step ahead lah. Nah, orang yang data scientist itu mereka yang mempunyai bagus di bidang matematika, di bidang statistik, dan di bidang programmer bro. Pekerjaan yang benar-benar kompleks dan makanya banyak yang sekarang bakalan jadi data scientist. Itu sekarang dari top 5 dari pekerjaan yang bakalan opening banyak di tahun 2018. Dan sebenarnya ini ada top 50 bro, masih banyak lagi top 50-nya. Tapi yang aku ambil kesimpulan, ternyata sekarang di bidang IT itu lagi naik banget keterampilan orang untuk di bidang programmer, di bidang jaringan, di bidang komputer. Suatu komputer itu ternyata sangat dibutuhkan sekarang. Ya jadi teman-teman yang mau ngambil keputusan mau kemana karirnya, memang karir kita semua itu tergantung dari apa passionnya kita. Nggak bisa dipaksain juga passion kita di mana. Jangan sampai kita kalau udah step ke satu karir kita tuh bosen dan gitu, nggak mau. Tapi kalau teman-teman itu yang bersifat ya fleksibel dan teman-teman itu bisa beradaptasi, ya coba ngikutin statistik ini bro. Karena melihat sesuatu berdasarkan statistik berarti kita melihat sesuatu berdasarkan apa yang sudah terjadi dari sebelumnya. Mengambil keputusan itu aku rasa sih itu keputusan yang cerdas bro. Oke teman-teman, mudah-mudahan video short aku ini bisa membantu teman-teman semua. Dan aku kasih link-linknya ada di bawah, langsung di link description dari website dari Glassdoor itu sendiri. Dan sekian aja, jangan lupa subscribe dan like kalau suka, dan komen di bawah untuk video-video apa yang berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.